Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga. Ya. Takbir! Allahu Akbar! Belakangnya. Untuk agama, bangkitlah untuk negara. Satu persatu, satu jiwa. Sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercipta kematian. Orang banyak. Pejuang-pejuang Islam. Dapat mundur, balasan dolaka. Itu bukannya itu Wali Benjenut? Masya Allah. Itu Wali Benjenut itu. Oh iya. Iya. Masya Allah. Wali Allah itu. Wali Allah itu. Masya Allah. Masya Allah. Wali Allah. Wali Allah. Wali Allah. Wali Allah. Wali Allah. Masya Allah. Belakang. Takbir! Allahu Akbar! Oh iya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cis, cis. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab disambut antusias oleh ribuan atau bahkan jutaan massa. Belum ada sejarah di negeri ini penjemputan tokoh sebanyak itu. Mereka memadati Bandara Soekarno-Hatta. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menjadi konsentrasi titik massa, tempat Habib Rizik Syihab turun dari pesawat. Pembacaan sholawat menggema dari berbagai penjuru. Petugas bandara pun ikut bersolawat saat Habib Rizik Syihab tiba. Tak jauh dari pesawat yang membawa Habib Rizik, mereka berdiri dan mengumandangkan sholawat. Sementara di luar, sholawat pun menggema. Seisi ruang bandara berisi sholawat Nabi. Barisan berseragam putih membuat jalur jalan Habib Rizik Syihab keluar menuju kediaman di Petamburan. Kalau Anda tidak bergerak hatinya untuk mencintai Habib Rizik,
berarti Anda tidak beruntung, kata Habib Novel Al-Idrus Sulu saat turut berbaur bersama mereka yang menjemput Habib Rizik Syihab. Saya udah berjalan kurang lebih 8 kilo. Ya, berjalan 8 kilo karena saya pengen merasakan yang dirasakan saudara-saudara saya. Kalau begini rasa kangen beliau kepada cucu Nabi, bagaimana kangennya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Kalau hati Anda tidak tergerak untuk mencinta beliau, berarti Anda bukan orang yang beruntung. Alhamdulillah kami termasuk orang yang beruntung. Amin. Assalamualaikum. Ini fenomenal, kata Andi Arief, politisi Partai Demokrat. Soekarno, sang proklamator saja tidak pernah diperlakukan seperti itu. Boleh saja berdebat tentang HRS Habib Rizik Syihab, tapi soal jumlah massa fenomenal saat kepulangan dari Arab Saudi hari ini harus diakui dengan jujur, memang baru hari ini terjadi. Soekarno, sang proklamator saja tidak pernah diperlakukan begitu. Mudah-mudahan ke depan situasi makin membaik. Tandas Andi Arief di akun Twitternya Selasa 10 November 2020. Melihat demikian besar antusiasme mereka, publik pun mengingat pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pengikut Habib Rizik Syihab tidaklah banyak. Prediksi Mahfud tersebut ternyata luput. Soal jumlah besar massa yang membludak, rasanya sulit menyatakan bahwa pengikut Habib Rizik Syihab tidaklah banyak. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Damai Hari Lubis, sebagaimana dilansir oleh Glora.com menyatakan bahwa Mahfud sempat menyepelekan massa yang menjemput Habib Rizik sehingga tidak perlu dilakukan pengamanan yang berlebihan. Namun nyatanya massa yang menjemput mencapai jutaan orang. Ternyata jumlah massa yang menjemput Habib Rizik Syihab mencapai 3 juta orang, melebihi orang suci masa penjemputan Khomeini, sehingga pendapat Mahfud keliru, kata Damai, sebagaimana dikutip oleh Glora.com Selasa 10 November 2020. Damai pun menuturkan, karena saking banyaknya massa menjemput Habib Rizik, Bandara Soekarno-Hatta pun dibuat lumpuh. Jalan seharusnya 1 jalur, terpakai 2 jalur. Bandara lumpuh, tambah Damai yang mengawal dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Petamburan. Damai pun menuturkan, estimasi waktu yang ditempuh Habib Rizik Syihab dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Petamburan sekitar 4 jam lamanya. Nyaris tak bisa bergerak, kata Damai. Melihat begitu banyak antusias masyarakat yang menjemput Habib Rizik Syihab, Wasekjen MUI Ustadz Tengku Zulkarnain kemudian menyentil seseorang yang pernah mengatakan bahwa pengikut Habib Rizik Syihab tidaklah banyak. Kata orang itu, beliau yang pulang hari ini pengikutnya sedikit. Matamu buka yang lebar. Kalau perlu, lihat pakai kaca pembesar. Muka boleh hitam, tapi hati jangan. Tulis Tengku Zulkarnain, Selasa 10 November 2020. Mungkinkah ada seorang penganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganggap Khomeini itu orang suci, lalu meremehkan seorang ulama Ahlus Sunnah dalam pernyataannya? Atau dia sebenarnya penganut Syiah yang selama ini bertakiyah, tutur Tengku Zulkarnain. Tidak secara terang siapa yang disentil oleh Tengku Zulkarnain, tetapi sentilan itu diduga mengarah ke Menko Polhukam Mahfud MD. Seperti diketahui, Mahfud MD beberapa waktu lalu mengatakan pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus, sebab Mahfud menilai Habib Rizik Syihab bukanlah Imam Khomeini yang dianggap rakyat Iran sebagai imam yang suci. Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya jemput karena Khomeini orang suci. Jelas Mahfud MD saat berbincang bersama Ade Armando, dikutip di channel YouTube Cokro TV. Mahfud MD menilai pengikut Habib Rizik Syihab di Indonesia tidaklah banyak, hanya dari kalangan FPI. Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya.
Namun demikian, menjelang kedatangan Habib Rizik Syihab, Mahfud MD menegaskan bahwa Habib Rizik memiliki hak dan kewajiban yang sama di negeri ini. Mahfud MD mengatakan setiap warga negara Indonesia punya hak yang sama, termasuk Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Oleh karenanya, kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia adalah hak yang harus dilindungi. Pemerintah, kata pria kelahiran Madura ini, mencatat bahwa Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Menurutnya, revolusi akhlak menimbulkan kebaikan, dan oleh karenanya semuanya harus berjalan tertib dan damai. Bila mana ada yang membuat kericuhan ketika pelaksanaan penjemputan besok hari, pihak tersebut bukanlah bagian dari pengikut Habib Rizik. Menurutnya, pengikut Habib Rizik pastinya akan melakukan hal yang baik-baik saja. Dan pemerintah masih mencatat bahwa Habib Rizik ini pulang ke Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu akan menimbulkan kebaikan, oleh sebab itu semuanya harus tertib. Silakan menjemput, tapi tertib, rukun dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizik. Kalau pengikutnya Habib Rizik pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak. Dan juga saya berharap aparat juga tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Ini masalah biasa saja, anggap hal yang reguler. Hanya saja karena terjadi peningkatan eskalasi orang menyambut, ya penjagaannya juga supaya ditingkatkan. Tetapi tidak usah berlebihan. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya agresif. Semuanya harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizik sampai tiba di kediamannya dengan baik dan selamat.